Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Masailul Jahiliyah, masalah jahiliyah. Masih dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang berdoa kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Dan termasuk perkara jahiliyah adalah orang-orang jahiliyah, mereka menjadikan ibadah-ibadah mereka pada wali-wali dan orang-orang soleh di dalam berdoa, menjadikan mereka Tuhan yang disembah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya. Qala hafizahullah al-ibadah lillah. Ini lanjutan dari orang-orang menyembah kubur, orang-orang penyembah kubur. Ketika mereka dilarang beribadah kepada mayit, mereka mengatakan nahnu ma na'budul kubur. Kami tidak menyembah mayit dalam kubur. Li'anna al-ibadata lillah. Karena ibadah itu harus lillah, harus kepada Allah. Lakin haula'i wasaitun bainana wa bainallah. Orang-orang yang menyembah kubur mengatakan, tetapi mayit-mayit tadi menjadi wasilah, penengah di antara kami dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wasilah. Ini enggak boleh. Jadi tidak boleh berwasilah kepada mayit, ya. Tidak boleh bertawasul kepada mayit. Wa syufa'aun lana indahu, dan menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangkaan mereka. Ketika ditanya kepada orang-orang yang menyembah kubur, bukankah ibadah itu harus kepada Allah? Mereka mengatakan iya, ibadah itu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mayit-mayit di dalam kubur ini, orang-orang soleh di dalam kubur ini, itu menjadi penengah di antara kami dan di antara Allah, dan mereka lah yang menolong kami di sisi Allah. Jadi mereka bertawasul dengan mayit. Ini enggak boleh bertawasul kepada mayit, termasuk perbuatan jahiliyah. Ya, jahiliyah itu penisbatan kepada al-jahl, kebodohan. Hadza huwa alladhi anqarahu Allahu ala ahli jahiliyah tamaman. Ini yang dia Allah Subhanahu wa taala mengingkarinya atas orang-orang jahiliyah secara utuh. Allah mengingkari perbuatan mereka. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ya'buduna min dunillah. Orang-orang yang menyembah dari selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Padahal yang mereka sembah itu tidak bisa memberi mudarat kepada mereka. Mayit dalam kubur enggak bisa mudaratkan. Wala yanfa'uhum, dan juga tidak bisa memberi manfaat mereka. Ya, nah banyak orang sekarang kalau ada hajat datang ke kuburan wali-wali, datang ke kuburan orang-orang soleh. Mereka berdoa di situ dengan sangkaan bahwa kalau berdoa di situ mendatangkan manfaat. Nah, ini tidak ada dalil yang menyebutkan demikian. Atau mereka menjadikan mayit-mayit tadi, mayit orang-orang soleh tadi sebagai tawasul, wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, ya Allah, dengan keberkahan dan kedudukan wali-wali tadi, berikanlah kami rezeki. Ini tidak boleh. Ini doa yang bid'ah, yang bisa seorang terjerumus kepada kesyirikan dan termasuk perbuatan jahiliyah. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang yang menyembah, berdoa kepada mayit tadi, mereka mengatakan mayit-mayit tadi itu menolong kami di sisi Allah, ya, sebagai syafaat. Ini sangkaan mereka, dzan. Padahal sangkaan itu belum tentu betul. Allah mengatakan inna dzanna la yughni minal haqqi syai'an. Sungguhnya prasangkaan itu tidak menunjukkan kepada kebenaran. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah juga mengatakan, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah wali-wali tadi kecuali agar wali-wali tadi mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi kalau dia minta langsung kepada mayit dalam kubur tadi, maka dia jatuh kepada syirkul akbar, syirik besar. Misalnya, ya Syekh, berikanlah saya rezeki, lariskanlah dagangan saya, berikanlah saya keberkahan. Minta langsung, maka keluar dari agama. Karena tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya dia minta sama berhala?
Tapi kalau dia jadikan mayit tadi sebagai wasilah tawasul tadi, seperti ucapannya, ya Allah, dengan kedudukan wali ini, dengan keberkahan wali ini, kesolehannya, berikanlah saya rezeki, maka ini adalah kebid'ahan dan bisa jadi sampai kepada batas kesyirikan. Ini bisa dibedakan, ya. Kapan terjadi syirkul akbar, kapan seorang itu jatuh kepada kebid'ahan dan syirkul asghar. Karena kalau syirkul akbar itu mewajibkan terhapusnya amalan. Jadi amalan yang sudah kita kerjakan dulu itu dihapus oleh Allah SWT. Allah mengatakan, "Lau asyraku la habitha anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan kami hapus amalan-amalannya. Jadi orang yang murtad itu atau orang pelaku syirkul akbar, amalan yang sudah dia kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya kesyirikan. Ya, seorang dia harus belajar masalah tauhid ini, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang di sisi Allah kecuali dengan ketauhidan. Tidak ada uzur. Kalau ada yang bilang, dia kan bodoh, nggak tahu tauhid, nggak pernah belajar, nggak pernah taklim. Di dalam syariat tidak ada uzur selagi masih kaum muslimin ada di tengah mereka. Al-Quran ada. Kenapa nggak bertanya? Kenapa nggak bertanya? Kenapa nggak thalabul ilmi? Ya, kenapa nggak hadir di majelis ilmu? Jadi uzurnya itu tidak terangkat. Jadi kalau ada yang bilang dia kan awam, nggak pernah belajar, uzurlah, dia nggak tahu apa itu syirik. Jadi uzurnya itu tidak diterima. Kecuali orang yang berada pada zaman patroh, kekosongan Rasul. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Maka di hari kiamat Allah SWT memerintahkan dia sesuatu. Kalau dia taat, Allah masukkan ke dalam surga. Kalau dia menolak, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ini zaman patroh, zaman kekosongan Rasul. Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Kalau sekarang sudah, Rasulullah SAW sudah diutus. Kaum muslimin banyak yang bertauhid. Al-Quran baina aidina, di depan kita. Jadi nggak ada kata uzur lagi. Ya, nggak boleh kita katakan dia kan orang awam, nggak tahu. Orang-orang yang datang ke kuburan wali-wali itu minta hajat, mereka kan awam, nggak boleh seperti itu. Jadi oleh karenanya perkara tauhid ini adalah perkara yang penting. Ya, kayak seorang itu dia nggak cukup dia mengenal sunnah saja, tapi dia malas menuntut ilmu. Ya, padahal Allah SWT mengatakan, "Walikulli darajatin mimma amilu." Ya, setiap derajat itu sesuai dengan amalan yang dia kerjakan. Artinya apa? Surga itu bertingkat-tingkat, ya, sesuai dengan kadar amalannya. Bisa jadi Allah SWT mengangkat derajat kita disebabkan kita menuntut ilmu, ya. Jadi jangan malas. Banyak orang menisbatkan dirinya sunnah tapi malas menghadiri majelis ilmu, malas belajar tauhid, mengenal sunnah tapi masih awam ilmunya. Ini bahaya. Tapi kalau berfatwa cepat, ini bahaya. Padahal nggak pernah dia menghatam ke satu kitab tauhid, nggak pernah. Padahal semua sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal belajar aja bawa pulpen, ya. Tinggal belajar saja, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh, ma'abaduhum li'annahum yarawna annahum yusharikuna Allah fil khalqi wa rizqi wal ihya'i wal imatatah. Mereka tidak menyembah mereka karena sungguhnya mereka berpandangan, orang-orang jahiliyah, sesungguhnya wali-wali tadi ikut serta di dalam penciptaan, di dalam memberi rezeki, di dalam menghidupkan, di dalam mematikan. Ini syirik lah. Ya, kalau ada orang yang meyakini ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah, syirik. Kalau ada yang meyakini, ya, ada yang bisa memberi rezeki selain Allah, ini jatuh kepada kesyirikan. Seorang harus beriman bahwa Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang memberi rezeki, ya, menghidupkan dan mematikan, yang mengatur segala perkara. Harus dia imani hanya Allah satu-satunya yang bisa. Orang jahiliyah enggak. Dia pergi ke kuburan, menjadikan wali-wali tadi sebagai tawasul, ya, penolong mereka sebagai wasilah. Mereka seakan-akan meyakini wali-wali tadi ada ikut serta di dalam, ya, rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberi rizki. Nah, ini yang di sini letak kesalahan mereka. Nggak boleh, ya. Hum ya'tarifuna anna hadza lillah. Orang-orang jahiliyah mengetahui sesungguhnya perkara-perkara tadi, penciptaan, pemberi rizki, menghidupkan dan mematikan, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ma abaduhum liyuqarribuhum ilallahi zulfa. Akan tapi sesungguhnya mereka menyembah mereka agar wali-wali tadi mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ya. Ilallahi zulfa. Ya, zulfa itu artinya sedekat, ya, lebih dekatnya. Fayaqulun, maka mereka berkata, nahnu ibadun madnubun wa haula'i rijalun salihuna lahum jahun indallah. Orang-orang jahiliyah mengatakan nahnu madnubun. Kami orang-orang yang berdosa, ya. Kami orang-orang yang berdosa, bergelimang dosa. Haula'i rijalun salihun. Dan mereka ini orang-orang yang di dalam kubur ini
adalah orang-orang yang soleh. Mereka punya kedudukan khusus di sisi Allah. Makanya kami nggak pantas minta langsung sama Allah. Harus melalui wali ini. Padahal Allah nggak seperti itu kan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Bahkan tidak ada perintah Nabi SAW untuk mendatangi kuburan beliau setelah beliau wafat. Tidak ada ucapan beliau seperti itu. Kalau kalian minta hajat, datanglah ke kuburan saya. Tidak ada. Rasulullah memerintahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Panuridu minhum an yatawasatu lana indallah fi qubuli taubatina wa ibadatina. Maka ya, mereka menginginkan ya orang-orang soleh tadi sebagai penengah di sisi Allah di dalam penerimaan taubat kami dan ibadah kami, kata mereka. Kami ingin orang-orang soleh tadi sebagai penengah, wasilah agar Allah menerima taubat kami dan ibadah kami. Enggak perlu ya, langsung saja bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tadi ada hal-hal yang dia terkait hak manusia, maka minta dulu kehalalan kepada manusia tadi, baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya si fulan menggibahi si fulan, ya, dan si fulan ini tahu, maka minta kehalalan dari dia. Maafkan saya. Enggak cukup dengan bertaubat kepada Allah. Itu juga dia pernah memukul, mengambil harta orang, maka dia minta kehalalan. Kalau cuma bertobat saja kepada Allah enggak cukup. Tapi kalau hak Allah Subhanahu wa taala antara hamba dengan Allah, cukup langsung saya sama Allah SWT. Ya. Hakadza zayyana lahum syayatin al-ins wal jin hadzal amr. Demikianlah setan para setan menghiasi mereka baik dari kalangan manusia maupun jin di dalam perkara ini. Jadi ada pengaruh setan ya, menghiasi kebaikan. Segala sesuatu kemaksiatan yang haram itu pasti setan berperan di situ, menghiasi di hati-hati manusia dan pandangan manusia bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Oleh karenanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari tipu daya setan. Sering membaca muawwidzatain ya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajibu annahum yaqra'una al-Qur'ana wa yamurruna ala hadhil ayat wa la yantabihuna laha. Yang lebih heran lagi kata Syekh, mereka ini orang-orang yang meminta kepada mayit dalam kubur atau menjadikan mereka wasilah, tawassul dengan mereka, padahal mereka membaca Quran. Terkadang lewat kepada ayat tadi yang disebutkan tadi, tapi tidak mengambil kehati-hatian dalam perkara ini. Mereka menganggap bahwa itu adalah bukan perbuatan syirik. Ya, bukan perbuatan syirik. Wa ma'a hadza yastamiruna ala ibadatil kubur. Dan bersamaan mereka senantiasa terus-menerus di atas peribadatan kepada kuburan. Wa hiya min fi'lil jahiliyah. Dan dia termasuk perbuatan jahiliyah. Jadi kalau di Jawa itu nanti datang dari dusun, rombongan itu naik bus, naik gerobak, datang ke kuburan wali-wali. Apa tahu? Rame-rame satu kampung naik bus itu. Rame-rame minta hajat, apalagi kalau mereka sedang ingin mau menanam sesuatu, ya, mereka datang ke kuburan wali-wali. Ini adalah perbuatan jahiliyah tanpa mereka sadari. Wa hadza li'annahum lam ya'rifu ma kanat alaihi al-jahiliyah. Ini sebabnya. Dan ini karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang ada di atasnya orang-orang jahiliyah. Enggak tahu mereka bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan jahiliyah. Inilah gunanya belajar. Jadi kalau kita tahu perkara-perkara jahiliyah, ya kita berhindar. Sebagaimana ucapan Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi SAW, dia mengatakan, Kanu ashabun Nabi SAW sa'alu anil khair, wa ana sa'altu anil syar, makhafatan an yudrikani. Dulu para sahabat Nabi, mereka sering bertanya kebaikan kepada Rasulullah. Bertanya tentang keutamaan sholat, keutamaan zakat, sering bertanya. Kata Hudzaifah, akan tapi aku bertanya kepada Nabi SAW kebalikannya. Aku bertanya tentang kejelekan. Karena aku takut jatuh kepada kejelekan tadi. Ya, takut kejelekan tadi menimpa dirinya. Jadi seorang gak cukup dia hanya mengetahui kebaikan-kebaikan saja. Dia harus juga tahu kejelekan-kejelekan. Agar tidak terhindar dari atau jatuh kepada kejelekan tadi. Jadi harus seimbang. Ya. Lam ya'rifu anna hadza min umuril jahiliyah. Hadza natijatul jahli bi umuril jahiliyah. Ya, mereka tidak mengetahui ini perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Nah, inilah hasilnya dari kebodohan tadi. Ya, mereka jatuh kepada perkara-perkara jahiliyah. Ya, kalau di Mesir ada namanya kuburan Badawi. Bisa lihat nanti di internet. Jadi kuburan Badawi itu ya mereka
jatuh kepada syirkul akbar. Ya, mereka minta langsung kepada Badawi. Itu di Mesir. Bisa dilihat nanti. Ya. Ada orang yang datang ke kuburan Husain, sebagaimana orang-orang Syiah yang di Irak sana. Ada orang datang ke kuburan Abdul Qadir Al-Jailani, macam-macam. Kalau kita di Indonesia wali-wali Songo, yang mereka sangka kan wali Allah. Dan kuburan para habaib, mereka salawat di situ, bahkan beribadah di situ, baca Al-Quran. Yang mereka meyakini bahwa membaca Al-Quran di situ punya keutamaan khusus. Inilah perkara mungkar, perkara orang-orang yang kosong dari tauhid. Tsumma qala Syekh rahimahullah, kemudian Syekh berkata, semoga Allah merahmatinya, wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah SAW. Dan ini masalah yang sangat besar yang Rasulullah SAW menyelisihi mereka, yang mengingkari. Fa'ata bil ikhlas, maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbaru annahu dinallah alladzi arsala bihi jami'ar rusul. Dan Nabi SAW mengabarkan sesungguhnya agama Allah, dia adalah agama yang ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan keikhlasan seluruh para rasul. Ya, seluruh rasul tugas utama mereka mengajak untuk mentauhidkan Allah. Ya, seluruh nabi dan rasul tugas pokok mereka adalah mengajak untuk mentauhidkan Allah dan memerangi kesyirikan. Ingat kisah Ashabul Kahfi, ya? 7 pemuda yang hidup di zaman raja yang kejam, menyuruh mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Akhirnya mereka meninggalkan negeri tadi, kemudian melarikan diri, ya, untuk menyelamatkan agamanya. Akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua. Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Ketika bangun, mereka saling bertanya, "Udah berapa lama kita di sini?" Ada yang bilang, "Allah a'lam, Allah yang tahu." Akhirnya keluar dari gua, melihat keadaan sekitar udah berbeda keadaan. Negerinya udah dipimpin oleh orang yang soleh. Lihat ibrah, hikmah ya ikhwan, pemuda yang beriman, ya. Mereka para pemuda, ya. Banyak keutamaan Allah SWT sebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Pemuda-pemuda yang beriman, mereka menyelamatkan agama, ya, demi menghindari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman, ya, dengan Rabb mereka, dan Allah SWT menambahkan mereka petunjuk. Jadi para pemuda ini, apalagi zaman sekarang, banyak terfitnah dengan game online, dengan pergaulan bebas. Ya, kita berlindung dari kejelekan tersebut. Wa annahu la yuqbalu minal a'mal illa al-khalis. Dan sungguhnya Allah SWT tidak menerima dari amalan-amalan kecuali amalan tadi dibangun di atas keikhlasan. Wa akhbaru anna man fa'ala wastuhsinu faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Dan Nabi SAW mengabarkan barang siapa yang mengerjakan dan menyetujui perbuatan tadi, berdoa kepada mayit, minta sama mayit, maka Allah SWT mengharamkan atas dia surga, dan tempat kembali mereka adalah neraka, ma'wahun nar. Wa hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqa li ajliha an-nas baina muslimin wa kafir. Masalah inilah yang menyebabkan terpecahnya manusia, ada yang kafir, ada yang muslim. Jadi kalau orang minta sama mayit dalam kubur, sudah jelas jatuh dia kepada kekafiran. Ini perkara jahiliyah, atau dijadikan mayit dalam kubur tadi, wali-wali tadi, sebagai tawasul mereka, bertawasul dengan kedudukan wali-wali tadi. Ini juga termasuk perbuatan jahiliyah. Wa indaha waqa'atil adawa, dan karenanya di sisinya terjadi permusuhan, ya, terjadi permusuhan di antara orang kafir dan muslim. Enggak boleh seorang muslim itu mencintai orang kafir, itu enggak boleh. Akan tapi di Islam diatur bagaimana kita bermuamalah kepada orang kafir. Tapi kalau kecintaan kita cinta kepada orang kafir, itu enggak boleh, dilarang, haram, ya. Begitu juga orang kafir, pasti dia benci sama orang mukmin. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, jadi tidak boleh datang kecintaan atau dijadikan teman dekat orang-orang yang luar dari agama. Tapi Islam mengajarkan bagaimana bermuamalah mereka, dengan mereka berbuat baik, itu diajarkan. Tapi kalau cinta mencintai, dijadikan teman dekat, nah ini yang tidak boleh. Wali ajliha syuri'al jihad, dan oleh karenanya disyariatkan jihad. Karena ada kesyirikan dulu di zaman Nabi SAW, kaum musyrikin, Allah mensyariatkan kepada nabinya untuk jihad. Akan tapi Rasulullah tidak langsung menyerang mereka, didakwakan dulu, ya, didakwakan, tidak langsung berperang. Qala Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka, ini orang-orang musyrikin, sampai tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan maksudnya. Dan adalah agama itu lillah, murni,
hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah SAW, mas'alatu syirki. Jadi utamanya fokusnya dakwah Nabi SAW adalah memberantas kesyirikan. Jadi kalau ada orang yang nggak suka orang menjelaskan tentang syirik, nah bisa jadi dia pelakunya itu. Atau orang yang nggak ngerti syirik. Kalian sikit-sikit syirik katanya, sikit-sikit syirik. Padahal itu dakwanya para Rasul. Sampai hari kiamat harus seperti itu dakwanya. Karena buktinya sampai sekarang masih ada orang yang berbuat syirik. Wa a'dhamu mas'alatin, ya, ini perkara yang besar, yang sangat paling besarnya ya, Rasulullah mengingkari. Itu perkara syirik. Tidak ada di awal dakwah dulu Rasulullah mengingkari. Karena dulu zaman jahiliyah mabuk-mabukan, ya, pakaian pun nggak tutup aurat. Tidak ada Rasulullah ingkari itu. Tapi Rasulullah ingkari masalah kesyirikan. Jadi kalau orang sudah bebas dari kesyirikan, tertanam kepada mereka tauhid, pengagungan kepada Allah SWT, mudah untuk melaksanakan syariat yang baik. Mudah diajak untuk meninggalkan yang haram, itu mudah. Makanya Rasulullah SAW 13 tahun dakwah tauhid di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun berdakwah. Paling banyak di Mekah 13 tahun untuk mendakwakan tauhid aja. Fokusnya ya, di samping Nabi SAW, beliau Allah SWT menghiasi mereka dengan akhlak yang baik, ya, dengan akhlak yang baik. Jadi kalau orang jangan lihat kasat mata aja. Ada orang yang dia nggak paham masalah tauhid, dia bilang itu ustadz itu, Habib itu akhlaknya mulia kali, gitu. Ramah kali, ngomongnya lemah lembut, bagus sekali akhlaknya. Tapi mengajarkan kesyirikan, ya, tak boleh. Memang benar, termasuk salah satu seorang menerima dakwah dengan akhlak. Tapi alangkah baiknya yang utama dulu diperbaiki, yaitu masalah akidah, masalah tauhid. Itu yang menyelamatkan seorang dari nerakanya Allah SWT. Orang bergelimang dosa zina, dosa membunuh, tapi dia nggak pernah mensyirikan Allah SWT. Dia mentauhidkan Allah SWT. Bisa saja dengan amalan tauhidnya tadi, Allah SWT tidak menjadi mengazabnya dan memasukkan di dalam surga. Yang namanya muslim, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Adapun perkara azab, itu tahta masyiatillah. Allah SWT bisa saja mengazabnya dan bisa saja mengampuninya disebabkan tauhid. Tapi kalau nggak ada dia tauhid, dia nggak Islam. Banyak berbuat baik. Ada orang kafir berbuat baik, buat masjid, bersedekah, menolong orang lain. Tapi nggak Islam, nggak ada manfaatnya di sisi Allah SWT. Karena dia nggak Islam, nggak bertauhid. Ya, jadi penting masalah tauhid ini. Li'annahu lama ba'athahu Allahu wa arsalahu ila nas awwalu ma bada' bid'awati ila tauhidillahi azza wajalla. Karena sungguhnya Rasulullah SAW ketika Allah SWT mengutusnya kepada manusia, yang pertama dia mulai dengan dakwanya adalah kepada mentauhidkan Allah. Ifradullahi bil ibadah, menjadikan ibadah itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inkaru syirk, dan mengingkari kesyirikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul qulu la ilaha illallah tuflihu. Rasulullah datang ya ketika orang-orang Quraisy berada di Darun Nadwa namanya, yaitu tempat biasa berkumpul orang-orang Quraisy. Kalau di Mekah sekarang itu dekat daerah antara Sa'i Sofa Marwah, di antara Bukit Sofa dan Marwah. Dulu itu ada namanya Darun Nadwa, itu tempat berkumpulnya petinggi-petinggi Quraisy. Nabi SAW datang, mendatangi mereka, padahal paman-pamannya semuanya itu datang kepada pamannya, naik ke atas bukit, ya, datang kepada paman-pamannya mengatakan, qulu la ilaha illallah. Enggak basa-basi, langsung aja. Katakanlah kepada kalian ucapan la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Langsung tahu mereka, langsung sadar karena kufar Quraisy tahu makna la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya harus mengkufuri seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Harus mereka tinggalkan beribadatan kepada Ka'bah. Menolak mereka. Mereka mengatakan dalam Al-Quran apa? Aja'ala alihatan ilaha wahida. Apakah dia Muhammad mengajak kita kepada Tuhan yang satu? Ini Allah SWT. Artinya apa? Paham makna la ilaha illallah. Kaum muslimin sekarang KTP Islam nggak paham la ilaha illallah. Berdoa mesti ke kuburan wali-wali, minta ke dukun, pakai jimat-jimat, macam-macam. Masang lampu lilin biar tolak bala, masak tanggal-tanggal di rumah. Nggak paham makna la ilaha illallah. Kufar Quraisy lebih paham. Ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka wajib memurnikan ibadah kepada Allah, nggak boleh kepada berhala lagi. Ya. Mereka mengatakan inna hadza la syai'un ujab. Nah, ini perkara yang heran karena nggak pernah diajarkan kami menyembah kepada Tuhan yang satu. Ya, ini heran kami. Ini paman-pamannya sendiri yang bilang. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Berkatalah kalian la ilaha illallah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Wa yaqul, dan Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah.
aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ketika mereka sudah Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terjagalah dariku darah-darah mereka. Kalau orang Islam tidak boleh dibunuh. Ada seorang sahabat ketika berperang mau ditebasnya orang kafir ini. Anda lupa namanya sahabatnya. Ketika mau ditebas, mengucap syahadat, ya. Ditebasnya lagi mati jadinya. Dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia udah mengucapkan syahadat. Aku tebas lagi. Karena dia takut tadi. Mau ku tebas dia ucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, apakah kamu belah dadanya? Artinya apa? Kamu tahu isi hatinya, dia betul mengucapkannya itu karena takut atau memang murni ingin masuk Islam. Artinya apa? Kita kalau sama muslim menilai seseorang itu zohirnya saja. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, ya udah berarti dia sudah Islam. Mau dia mau bagaimana dalam hatinya kekufuran, nggak betul mengucapkannya, nggak usah. Kita nggak tahu hati seorang. Jadi nilai zohirnya saja. Kan nggak ada yang tahu hati kita. Kalau ada yang bilang, aku tahu hatimu. Itu lain itu namanya. Ya, jadi dalam Islam adalah dinilai zohirnya. Oleh karena Nabi SAW tidak tahu keadaan orang-orang munafik kecuali Allah SWT mengabarkan kepada mereka. Allah SWT mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Tidak tahu orang-orang munafik. Karena hadir sama Rasulullah, hadir sholat. Sama para sahabat ikut bergaul sama-sama. Tapi Rasulullah tidak tahu sampai Allah SWT mengabarkannya. Wa kana sallallahu yakshahum fi mujma'atihim wa fi manazilihim wa fi ayyamil mausim fil hajj. Maka Rasulullah mendatangi mereka orang-orang kufar Quraisy di dalam perkumpulan mereka dan di rumah-rumah mereka dan di musim-musim haji mereka. Wa yad'uhum ila tauhid, dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Wa yadhhabuhuna wa hunaka, dan pergi ke sini dan ke sana. Kama dhahaba ila Taif, sebagaimana Rasulullah juga berdakwah ke Taif. Nah, ini juga tidak boleh dijadikan dalil oleh orang-orang tablik. Ini Rasulullah datang ke rumah-rumah orang kafir, orang-orang musyrik. Iya, tapi Rasulullah nggak membatasi mau berapa hari. Kapan aja boleh. Kalau kalian kan membatasi, 3 hari boleh, harus 3 hari, 4 bulan, 10 hari. Dan itu tidak sah menjadi tablik kecuali khurud. Kalau nggak khurud, nggak tablik namanya. Nah, ini udah ajaran bid'ah namanya, ngada-ngada. Ya. Dan mereka juga berdakwah tanpa ilmu. Nah, ini salah. Ya, nggak boleh keterangan ini, kata Syekh tadi ini, dijadikan dalil dibenarkannya perbuatan jamaah tabligh. Nggak benar. Jamaah tabligh mensyaratkan, dan itu menjadi kewajiban mereka. Mesti 3 bulan lah, 10 hari. Nah, wa yad'uhum ila tauhid, dan mengajak orang-orang Taif kepada tauhid. Wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Hadza awalu ma bada' bihi sallallahu, dan mengajak untuk mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah di dalam ibadah, dan inilah apa yang Rasulullah memulai dengannya kepada tauhid, di dalam dakwah. Nah, insyaallah kita cukupkan pada kesempatan yang mulai ini. Ada yang ingin ditanyakan, tafadhol, terkait pembahasan pokoknya Jamal Fatrah. Dan baca kelasan kalau maksudnya antum di satu tempat diutus oleh Rasul. Nggak dikirim ke sana. Ya, kita ambil zahirnya aja lah. Kan Nabi sudah diutus Rasul. Kenapa mereka nggak cari tahu? Sebagaimana kisah Salman Al-Farisi. Ya, setidaknya kan mereka sudah ada ajaran-ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Ya. Tapi mereka menentang, nggak mencari kebenaran. Ini nggak boleh berhujjah dengan itu. Ini berhujjahnya kalau memang sama sekali nggak ada diutusnya Rasul. Sebagaimana Allah katakan tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang utusan. Nanti di hari kiamat Allah perintah mereka, kalau mereka taat masuk ke dalam surga, kalau mereka menolak maka masuk dalam neraka. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, ibuku dan ayahku masuk ke dalam neraka. Karena dulu sudah diutus para nabi dan mereka menyembah berhala, orang-orang jahiliyah dulu. Nah, tidak beriman kepada syariat yang dulu. Nah, baik, ada lagi? Baik. Nanti kita lanjutkan habis sisa masalah fikih. Jadi setiap pertemuan dikasih modulnya ya, biar fokus belajarnya. Baik, jazakallah.